Falsafah Jawa sangat luar biasa, banyak sekali, kaya dengan perkataan-perkataan luhur. Urip iku kaya cakra manggilingan. Yen ana ning dhuwur aja adigang adigung adiguna, karena di cakra manggilingan urip iku kaya cakra manggilingan bakal gelinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan semua yang baru menyaksikan channel kami, semoga diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Perkenalkan, saya Bayu Nur Rahim atau Guru Bayu yang ingin mengajak semua berdiskusi di dalam berbagai macam hal. Namun kita khususkan atau kadang-kadang sebagian besar pembahasan saya adalah tentang kebudayaan Jawa dan juga tentang keislaman. Falsafah Jawa sangat luar biasa, banyak sekali, kaya dengan perkataan-perkataan luhur, perkataan-perkataan yang baik yang bisa kita teladani sampai hari ini. Nah, salah satu hal yang saya pegang ataupun yang saya sukai dari beberapa falsafah ini adalah salah satunya adalah cakra manggilingan. Urip iku kaya cakra manggilingan. Hidup itu seperti cakram atau benda bulat yang berputar. Kadang kue eneng neng dhuwur, kadang kalanya kita berada di atas. Di atas itu adalah ketenaran, di atas kita itu adalah harta yang banyak, di atas itu kita kadang ketampanan, di atas itu kadang kita adalah apapun yang bermakna atas, itu adalah kadang kita di atas, kadang di atas itu adalah kita, keimanan kita kadang berada di puncak. Kadang kala kue onone, kadang kala atau kadang kala kue ono ning isor, sepertinya kamu itu seperti kadang di atas, kadang pula di bawah. Nah, hidup itu seperti itu, kadang di atas cakra manggilingan, kadang di bawah. Nah, yen ono ning dhuwur aja adigang adigung adiguna. Jika kamu sedang berada di atas, ojo merasa kamu itu jumawa. Jangan merasa kamu itu serba bisa, jangan merasa kamu sombong. Maka ada juga falsafah di dalam bahasa Jawa ya, ojo dumeh. Sak duwene apa kowe, duwe pangkat, duwe derajat, duwe kaya bondo, ojo dumeh, jangan sombong. Nah, tapi ketika berada di bawah, ya, ketika kita berada di bawah juga tidak boleh terlalu bersusah hati. Ya, ketika berada di bawah kita tidak juga harus bersusah hati, bersusah payah, karena kita paham rumus dunia cakra manggilingan. Kalau sudah berada di bawah, maka kita harus bersabar, ya, sabar mengikuti prosesnya. Insya Allah kita berdoa semoga bisa naik kembali. Nah, itu adalah falsafahnya cakra manggilingan. Sehingga orang yang memiliki falsafah atau jiwa cakra manggilingan itu akan insya Allah hidupnya stabil. Begitu dia di atas, dia tidak sombong. Begitu di bawah, dia bersabar karena menerima. Seperti ungkapannya Umar Ibn Khattab yang selalu didengungkan sampai hari ini, aku tidak akan memilih mana yang baik antara dua ini. Jika diberikan nikmat, aku bersyukur, dan jika diberikan musibah, aku akan bersabar. Gampang. Jadi hidup sebagai orang muslim itu diberikan dua kebaikan. Jika nikmatnya bertambah, dia bersyukur, maka mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Jika dia kena musibah, dia bersabar, maka akan dikurangi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, atau di dalam bahasa Jawa yang tadi sudah saya berikan, jika di atas jangan sombong, ojo dumeh, ya, jangan sombong. Jika sedang berada di bawah, ya kita jangan merasa tidak berharga, karena di cakra manggilingan urip iku kaya cakra manggilingan, bakal gelinding sak geleme sing gawe cakra. Yang membuat kita itu Allah SWT. Maka yakinkan di dalam diri kita, semua yang menyaksikan, hidup ini sudah diatur oleh Allah, tinggal kita memperindahnya, tinggal kita
mengatur itu adalah mengatur dari diri kita sendiri. Pertama kali yang bisa diatur adalah kita sendiri. Ya, jadi kalau hidup ini berantakan, sepertinya berantakan, yakinlah yang pasti berantakan pertama adalah dari diri kita sendiri. Dari badan kita awut-awutan. Loh, kalau dari badan kita sudah awut-awutan, yakinlah itu adalah dari hati kita. Karena ada satu gumpal daging yang itu mengatur seluruh kehidupan di raga kita. Segumpal daging itu jika dia busuk, maka seluruhnya busuk. Jika daging itu baik, maka seluruh yang ada di penampakan kita adalah baik. Daging itu bernama qalbun. Kata Nabi, daging itu adalah hati. Maka hati itu adalah hal yang kunci yang bisa kita perbaiki untuk memperbaiki diri kita. Maka dari hati kita bisa memperbaiki sehingga untuk seluruh tubuh kita ini nanti akan menjadi baik. Menungso maworoso. Jadi yang namanya manusia itu memiliki perasaan rasa yang baik. Maka ungkapan yang banyak pernah disampaikan oleh orang-orang adalah tanya hatimu, apa kata hatimu? Nah, sering seperti itu. Tapi hati di sini adalah qalbun salim, hati yang selamat yang ditanya. Jangan hatinya orang yang sering nyuri, jangan hatinya orang yang sering korupsi, jangan hatinya orang yang sering berkhianat, tapi hatinya adalah hati qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selalu menjauhkan dari dosa, hati yang berperilaku di kehidupan sehari-hari baik, maka hatinya akan selamat. Jika kita tanya kepada hati, maka juga akan selamat. Maka yang pertama, dari falsafah Cokro Manggilingan ini kita perlu belajar mawas diri, hati-hati. Nah, dari situ saja kita tahu orang ngendikannya Bapak kula, wong Jawa kuwi ora ngomong utek-utek, ora ngomong moto-moto, ora ngomong sikil-sikil, ning ngomong hati-hati. Hati-hati itu apa? Ya atine ini waspada. Bener nggak ya? Tanya kepada hati yang qalbun salim. Loh, kalau sudah hatinya baik, menungso maworoso, rasanya sudah baik, pasti seluruh bagian tubuhnya akan menjadi yang baik. Nah, itu seperti di Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Ini bentuk kita ini adalah sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah itu nanti ada tingkatan selanjutnya, sudah bisa menata hati, sudah bisa menata tubuh kita, maka Allah memberikan ujian atau memberikan nikmat, tergantung siapa, nikmat dan ujian menjadi desa mawacara, yakni kita akan diberikan kemampuan dan ujian oleh Allah untuk memimpin sebuah lingkungan yang lebih besar daripada badan kita. Ada mungkin RT, RW, kadus, desa, ya, itu. Dengan apa? Dengan coro, kata dalam bahasa Jawa. Caranya bagaimana untuk memperbaiki kehidupan ini? Oh, kalau ada maling kita ronda. Oh, kalau ada hewan berkeliaran kita jaga. Nah, itu seorang pemimpin sekupnya adalah desa memiliki cara, dan caranya masing-masing setiap desa. Oh, ada ini, ada itu, ada desa ini seperti ini, ada desa itu berbeda lagi, model pernikahannya berbeda karena adatnya berbeda, itulah. Nah, sedangkan negara Molo Toto sekupnya adalah negara Khalifah fil Ard, itu adalah memiliki tata aturan yang berlaku, yang harus disepakati dan ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada di situ. Nah, maka kalau sudah sampai situ, ada falsafah lain di dalam bahasa Jawa, namanya adalah memayu hayuning tawono, yakni adalah memperindah ciptaan yang sudah indah ini, diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Pangeran Kang Murba Dumadi, Gusti Kang Murba Dumadi. Itu kalau dalam bahasa Jawa kan dulu orang-orang itu ngomong Pangeran, tidak langsung Allah, atau ngomongnya Gusti, sesembahan Kang Murba Dumadi yang menjadikan seluruh dunia ini. Itu
memayu hayuning bawono, jadi memperbaiki kehidupan alam yang sudah indah ini. Jadi tidak usah merusak. Fungsi dari utamanya khalifah fil ardi adalah memayu hayuning bawono, atau ada juga yang di dalam bahasa Arab Ustadziyatul A'lam, menjadi soko gurunya seluruh alam dunia. Jadi sama antara Islam dengan Jawa, kita harus merasa bangga diri kita sudah menjadi orang Islam, alhamdulillah. Dan mungkin ada sebagian pemirsa yang ditakdirkan menjadi bersuku Jawa. Suku Jawa memiliki asimilasi di antara kedua kebudayaan ini, dan salah satunya adalah kebudayaan Jawa beririsan atau bergabung dengan kebudayaan Islam. Jadi falsafah terakhir yang bisa saya sampaikan adalah memayu hayuning bawono, itu memperindah, memperbagus seluruh alam semesta ini. Nah, nanti kita akan bahas memayu hayuning bawono itu ada tingkatannya. Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning sasomo, memayu hayuning kulawarga, dan yang terakhir memayu hayuning bawono. Jadi itu semua, semoga kita yang hadir, yang menyaksikan bisa memperbaiki diri, bisa semakin semangat di dalam hidup, karena hidup kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita itu untuk orang lain, hidup kita itu untuk anak-anak kita, hidup kita itu untuk masyarakat, hidup kita itu untuk mengatur tumbuhan, hidup kita itu untuk mengatur hewan, hidup kita untuk mengatur seluruh yang ada di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kemampuan, rezeki yang melimpah, sehingga yang hadir itu menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah menjadi pemimpin di masa mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.